Mari semuanya jemaat Tuhan, kita mau sorak-sorai memuliakan Tuhan. MDC tebing tinggi memuji Tuhan. Selenang langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendengar kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. We go, kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu. Amin. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Mari semua jemaat Tuhan. Terbuka dan setiap dosa telah Kau hancurkan, karena hanya Kau Sang Penebus. Sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Amin. Kami agungkan namamu, pembebas belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Mari semua jemaat Tuhan. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain. Oh, tiada yang lain. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Semuanya kami agungkan, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di setiap langkah kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan menyediakan segalanya. Amin.
tiap jalanku tersedia kasih-Mu, lewat suka dan duka. Engkau hari esokku, Tuhan sediakan, Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda Dia sediakan, Tuhan sediakan. Amin. Dia sempurna Hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda Dia sediakan bagiku. Haleluya, amin. Di setiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu. Amin. Lewat suka dan duka, lewat Engkau hari esokku. Semuanya cuma Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, Dia sempurna. Amin. hari ini dan selamanya. Lihat Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, Dia salibnya tanda Dia sediakan, Tuhan sediakan. Amin. hari yang ku minta, Dia sempurna Hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda sediakan Tuhan, cuma Tuhan saja. Lebih dari yang ku minta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda Dia sediakan bagiku. Haleluya. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang sama Tuhan. Ini mazmur yang indah, Mazmur 91. Dilantunkan, dinyanyikan sebagai rasa syukur. Pernyataan bahwa Tuhanlah kekuatan kita, Tuhan gunung batu kita, Tuhan perlindungan kita. Mari kita beri hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Kau Tuhan tempat perlindunganku, amin. Kubu pertahanan yang ku percaya. Makasih Tuhan, dengan sayap-Mu Kau naungiku. Ku takkan takut, ku takkan gentar karena-Mu. Padamu
Engkau kan meluputkanku dan membentengiku oleh karena kuasa-Mu. Amin. Dan ku berseru memanggil nama-Mu. Engkau pasti menjawabku dan menyertaiku. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Jemaat Tuhan, dengan merendahkan hati kita mau datang sama Tuhan. Kita mau katakan, Kau Tuhan perlindungan kami. Kau Tuhan tempat perlindunganku. Amin. Kubu pertahanan yang ku percaya. Dengan sayap-Mu Kau naungiku. Ku takkan takut, ku takkan goyah karena-Mu. Saya semua bangkit berdiri. Sungguh hatiku melekat padamu. Amin. Engkau kan meluputkanku dan membentengiku oleh karena kuasa-Mu. Amin. Dan ku berseru memanggil nama-Mu. Engkau pasti menjawabku dan menyertaiku. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Walau 1000 orang rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku. Amin. Malapetaka akan menimpa. Aku tahu pasti kasih-Mu nyata bagiku. Sungguh hatiku melekat padamu. Engkau kan meluputkanku. Amin. Dan membentengiku oleh karena kuasa-Mu. kasih Tuhan. Dan ku berseru memanggil nama-Mu. Engkau pasti menjawabku dan menyertaiku. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Bapak Ibu, kita masuk di tema yang baru di bulan Mei. Jadi kalau di sepanjang Januari kita belajar tentang supaya bisa level up, kita harus mengenal 4 sifat Tuhan. Apa itu kalau saudara masih ingat?
Kuasanya tidak terbatas. Yang kedua, hikmatnya tidak terbatas. Yang ketiga, kasihnya tidak terbatas. Ya, yang keempat, hari ini di bulan Mei kita berbicara tentang kesetiaan Tuhan yang tidak terbatas. Kalau kita mau level up, kita harus dikatakan dalam sikap menanti-nantikan Tuhan. Di dalam sikap menanti-nantikan itu, sebagaimana yang sudah disampaikan berulang kali, itu adalah dengan sikap membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tentu kalau kita mau semakin akrab dengan pribadi Tuhan, kita perlu mengenal pribadi Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena dengan siapa kita akrab, ya, maka lama-kelamaan karakter kita, pribadi kita akan dengan semakin serupa dengan siapa kita dekat. Ya. Kalau kita mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, maka hidup kita pasti akan semakin, yang dikatakan berulang kali dalam Yesaya itu, kita akan bukan semakin turun, ya kan? Tetapi kita akan semakin seperti Raja Wali, ya kan? Yang dikatakan naik terbang, ya, dengan kekuatan sayapnya. Mengapa orang-orang seringkali dalam hidupnya down atau jatuh, ya, kalau yang kita sering bilang level down, karena dia tidak mengenal pribadi Tuhan tersebut. Sehingga ada masalah, ada tantangan, ada kesukaran, hidupnya langsung mundur. Benar nggak, saudara? Kalau orang tersebut mengenal bahwa Tuhan adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas, tentu dia tidak akan kalah oleh persoalan. Kalau dia mengetahui bahwa Tuhan itu memiliki kasih yang tidak terbatas, ya, maka dia tidak akan mudah menyerah akan segala sesuatu yang sukar yang terjadi dalam hidupnya. Kalau Tuhan itu adalah pribadi yang berhikmat, maka pasti Tuhan bersedia untuk menuntun, membawa kita keluar dari segala persoalan yang kita hadapi dengan hikmatnya. Kalau kita tahu yang hari ini kita mau belajar, kalau Tuhan itu setia. Ya, dikatakan Tuhan itu apa? Setia. Maka orang tidak akan mudah menyerah kalah oleh segala persoalan karena dia tahu Tuhan itu setia. Nah, hari ini kita belajar tentang yang namanya kesetiaan Tuhan. Saya berulang kali menekankan pentingnya kesetiaan Tuhan. Kalau orang punya kasih, orang punya hikmat, orang punya yang namanya kuasa. Tapi kalau orang itu tidak setia, apa yang mau kita harapkan dari pribadi tersebut? Betul? Saudara sendiri, kalau saudara punya teman yang tidak setia, apa yang akan saudara ambil sikap saudara? Saudara akan kecewa, betul? Saudara mungkin tidak akan mau lagi menjalin relasi dengan pribadi tersebut. Bahkan saudara mungkin akan menjauh dari orang tersebut. Bahkan kalau bisa, tidak lagi berhubungan dengan orang tersebut. Kenapa? Karena didapati bahwa orang tersebut tidak setia. Nah, kita penting sekali hari ini belajar tentang yang namanya kesetiaan. Kesetiaan yang dimaksud tentu adalah kesetiaan Tuhan. Kita hari ini berbicara tentang bagaimana kesetiaan Tuhan di saat hidup serasa tidak pasti. God faithfulness when life seems uncertain, ya. Bapak Ibu saudara-saudari, kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa di masa yang sukar dan hidup serasa tidak pasti, tidak sedikit orang yang merasa ditinggalkan Tuhan. Betul atau betul? Benar atau benar? Seringkali oleh karena masalah yang sukar, ada ketidakpastian, ada ketakutan, orang seringkali merasa ditinggalkan oleh Tuhan.
Seringkali orang di dalam hal yang demikian bertanya seperti ini, di manakah Tuhan dalam kesukaran yang sedang aku alami? Mengapa sih Tuhan meninggalkan aku sehingga aku harus menghadapi masa yang tidak mudah ini seorang diri? Berapa lama lagi Tuhan aku harus menunggu pertolongan-Mu? Seringkali orang yang berada dalam kesukaran punya mindset merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Betul atau betul? Kok Tuhan kenapa ya masalahnya kok datang terus? Tuhan masalahnya ini kok berat kali. Di mana Tuhan? Kenapa enggak kunjung datang menolong aku? Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang menjadi kenyataan sehari-hari ini ternyata juga kalau kita membaca Alkitab, ya, dialami oleh juga beberapa orang tokoh dalam Alkitab. Tentang bagaimana kesukaran, permasalahan yang dihadapi itu membuat atau merasa kalau Tuhan itu meninggalkan dirinya. Pertanyaan ini dilontarkan oleh Daud kepada Tuhan. Sama yang diungkapkan dalam Mazmur pasalnya yang ke-13. Di dalam Mazmur tersebut Daud mengutarakan kegelisahan hatinya. Daud mengutarakan perasaan khawatir dalam jiwanya kepada Tuhan. Hanya saja di dalam Mazmur tersebut Daud bukan hanya sekedar mencurahkan isi hatinya, tetapi dalam Mazmur yang sama juga mencatat tentang bagaimana jalan keluar yang Tuhan berikan agar Daud dapat mengatasi perasaan gelisah, khawatir, dan putus asa. Nah, saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara-saudari membaca Mazmur pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara ingat kalau saudara nanti dalam satu waktu, kalau saudara mengalami kesukaran pergumulan dan saudara merasa kok Tuhan tidak kunjung menolong saudara, atau saudara merasa sepertinya Tuhan melupakan saudara, meninggalkan saudara, saya mau katakan Anda tidak sendiri. Karena Daud pun mengalami hal yang sama. Mazmur pasal yang ke-13 ayat yang pertama dikatakan begini untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Kalau saudara baca ini, kira-kira suasana hati Daud lagi senang? Kira-kira kalau saudara baca ini, suasana hati Daud sedang bergembira begitu, bersukaria? Kalau saudara membaca ini, saudara langsung menangkap, bayangkan ya, berapa lama lagi ya aku harus menaruh kekhawatiran, bersedih hati sepanjang hari. Ini artinya situasi yang tidak mudah yang sedang dihadapi Daud. Dan dia mencurahkan khawatirannya, ketakutannya, kegelisahannya, dan kesedihan. Di ayat yang keempat, pandanglah dan jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ini benar-benar dalam situasi yang sukar yang dialami oleh Daud. Betul. Tetapi di ayat yang ke-6, ini yang menjadi pembedanya saudara. Ayat yang ke-6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku.
Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ini Daud, latar belakangnya dia tulis karena dia sedang mengalami satu problem, saudara. Memang tidak dijelaskan masalahnya apa. Tetapi kalau kita lihat dari ungkapan hatinya ya, baik ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, bersedih hati, khawatir ya kan. Bukan itu saja, dia merasa problem masalah yang dihadapi membuat musuh-musuhnya tertawa bersorak-sorai. Betul nggak saudara? Udah sedang menghadapi masalah kesukaran ya saudara. Dia bersedih hati, dia gelisah, dia khawatir. Lalu dia merasa juga masalah yang sedang dihadapi ini membuat musuh-musuhnya itu gembira. Siapa yang sering mengalami kayak gini saudara? Sedang menghadapi problem, sedang menghadapi masalah, sedang gundah gulana. Ditambah sepertinya musuh tertawa, bersorak-sorai atas penderitaan yang saudara alami. Siapa yang sering mengalami gini? Gak ada. Kayaknya gak ada di tempat ini, amin ya. Kalau saudara mengalami penderitaan, banyak orang yang bersedia saudara ya. Bukan banyak yang SMS, ya kan? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Bukan di situ ya, gak ada dia saudara ya. Yang paling parah kemudian, di dalam masa yang sangat gelap ini, sangat kelam yang dialami Daud, Daud beranggapan bahwa Tuhan juga mengabaikan dan meninggalkan dia dengan berkata, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Daud merasa di tengah problem masalah yang dihadapi, kesukaran yang dihadapi yang membuat dia gelisah, khawatir, bersedih, yang kemudian membuat musuhnya bersorak-sorai, dia juga beranggapan kalau Tuhan melupakan dirinya. Bapak Ibu Saudara-saudari, siapa yang pernah mengalami situasi seperti ini? Masalah sukar, musuh sedang bersorak-sorai, dan Anda merasa Tuhan melupakan Anda. Tuhan menyembunyikan wajahnya dari Anda. Ada Bapak Ibu yang pernah mengalami situasi seperti ini? Kalau Anda mengalami situasi seperti ini, Anda juga harus belajar dari Daud. Amin. Atau kalau nanti Anda ya, saya berani berkata kalau nanti. Kenapa? Karena kalau hidup pasti akan mengalami yang namanya kesukaran. Betul? Ya kan? Itu merupakan satu realitas. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau saudara menghadapi situasi ini, kalau yang dahulu pernah ngalami, atau yang nantinya ke depan saudara saya pastikan akan alami, saya nggak mau janji-janji mulu saudara. Ikut Tuhan nggak ada masalah, bohong. Ya kan? Mau saudara ikut Tuhan, saudara nggak ikut Tuhan pasti ada masalah. Jadi saya berani katakan, kalau Anda yang sudah pernah mengalami dan nanti kalau Anda akan alami, ada pelajaran penting yang bisa kita tarik dari peristiwa ini. Amin. Ya, kita akan ada 3 hal ya yang dapat kita pelajari kalau kita mengalami masa sukar seperti yang dialami Daud ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, di masa yang sukar kita perlu menyadari bahwa yang pertama, ini seringkali di tengah masa yang sukar, acap kali, kerap kali, seringkali orang merasa ditinggalkan. Ingatlah ini. Atau kalau yang saudara pernah ngalami, seringkali ketika masa sukar, saudara sepertinya sendiri, betul? Hanya seperti seorang diri menghadapi semua masalah tersebut. Dan seringkali saudara merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Apabila kita merasa ditinggalkan Tuhan, bukan berarti kita juga orang yang satu-satunya merasa demikian. Kenapa?
Kalau saudara nanti dalam masa yang sukar, saudara merasa kok sepertinya Tuhan meninggalkan saudara, ingat ini, Alkitab mencatat banyak tokoh iman yang mengalami perasaan yang ditinggalkan Tuhan. Artinya Anda tidak sendiri. Jadi jangan merasa kok saya begini ya. Tokoh Alkitab juga ada yang merasa seperti ini, saudara. Sejarah gereja mencatat banyak pemimpin yang saleh juga yang merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Yaitu salah satu contohnya adalah Elia. Ketika Elia diancam oleh Isabel setelah melawan 450 nabi Baal, ia takut dan merasa ditinggalkan Tuhan. Saudara, kalau yang pernah baca kisah Elia, ini Elia ini so spektakuler loh. Ya kan, adu kuasa dengan 450 nabi Baal. Ya kan, gitu kan. Tentang siapa yang bisa membakar habis semua korban bakaran. Nabi Baal udah sayat-sayat tubuh-tubuh nggak segala macam, nggak ada keluar api. Nabi Elia begitu berdoa, api nyambar dari atas, bus, habis semua kan. Spektakuler lah, lagi show spektakuler. Karena show spektakuler itu orang Israel akhirnya semuanya kembali kepada Tuhan. Isabel nggak puas. 450 nabi Baalnya kan dibunuh habis itu kan. Isabel marah, mengancam akan membunuh Elia. Apa yang Elia lakukan? Lari ketakutan. Lari di gunung-gunung bersembunyi. Di dalam masa persembunyiannya itu ia merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Anda bayangkan nggak kejadiannya? Sebelumnya show spektakuler ini. Tapi dalam beberapa waktu kemudian langsung menjadi orang pengecut, ketakutan bersembunyi, saudara. Berarti bisa saja dalam hidup saudara, hari ini saudara mengalami hal spektakuler, saudara. Esok hari saudara bisa jadi mengalami seperti Elia. Yang ketakutan lari bersembunyi. Dan merasa dia sendiri ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara. Dari kisah ini hati-hati, saudara. Tidak ada yang tahu kapan kesukaran itu bisa datang. Tidak ada yang tahu pasti kapan masalah itu bisa datang dalam hidup. Elia sebelumnya spektakuler. Sampai seluruh bangsa Israel itu kembali kepada Allah. Tapi begitu Isabel mengancam akan membunuh, lari ketakutan. Hilang, saudara. Bapak ibu saudara-saudari, ya kita belajar dari kisah Elia ini Bapak ibu saudara-saudari. Ternyata ya seperti apa yang dialami Elia, dialami juga oleh Daud. Di dalam persoalannya itu dia merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Dia merasa dilupakan oleh Tuhan. Lihat kata berapa lama lagi. 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 Sampai 4 kali diulangi, saudara. Itu artinya Daud merasa kesepian sendiri. Merasa Tuhan meninggalkan, melupakan dia. Sampai dia bertanya, berapa lama lagi? Saudara sering gak sih ketika menghadapi persoalan, kok lama kali Tuhan jawaban doa ini? Lama kali Tuhan. Lama kali Tuhan. Lama kali Tuhan. Saya jadi khawatir, saya jadi gelisah. Semakin saya khawatir, semakin gelisah, saya lihat orang-orang semakin tertawa. Saudara merasa ditinggalkan Tuhan. Ada yang ngalami? Tetapi saudara, ya, seperti yang dikatakan oleh Santo Saint John of the Cross, bahwa sebenarnya tidak ada orang yang kebal terhadap kondisi merasa ditinggalkan Tuhan, seperti yang diistilahkan oleh beliau sebagai the dark night of the soul, atau malam kelam jiwa. Malam kelam jiwa itulah yang dihadapi oleh Elia. Dia sendirian bersembunyi, dia ketakutan, merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara, ingat, setiap kita, saya mau katakan, tidak ada orang yang kebal. Amin. Saudara bisa saja, dan Anda bukan satu-satunya, karena Alkitab mencatat juga,
Elia, Daud. Ada waktunya merasa seperti ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau dengan demikian, apa sih yang perlu kita lakukan di masa sukar? Di masa sukar, yang perlu kita lakukan juga kemudian Bapak Ibu, ya, menyadari ini. Perasaan kita tidak selalu dapat dijadikan acuan. Ingat nih saudara, di tengah masa sukar saudara nanti yang akan saudara hadapi, saya pastikan akan saudara hadapi selama saudara hidup, ya. Saudara perlu menyadari perasaan kita tidak selalu dapat dijadikan acuan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, manusia memang adalah makhluk yang memiliki perasaan, pikiran dan keinginan. Ketiga kapasitas ini diberikan Tuhan sebagai bagian dari kehidupan kita dan tentu saja sangat berguna bagi hidup kita, pikiran, perasaan dan keinginan atau kehendak. Memang kita tidak boleh mengabaikan perasaan, pikiran dan kehendak. Kalau kita mengabaikannya, kita akan seperti menjadi zombie atau mayat hidup. Tentu saja dong, kita kan ada pikiran, ada perasaan, ada keinginan atau kehendak. Jadi nggak boleh diabaikan juga. Namun, nah ini, kita juga harus menyadari bahwa sebagaimana pikiran dan keinginan, perasaan juga tidak selalu dapat diandalkan. Katakan kanan kiri saudara, ingatkan dia, perasaan tidak selalu dapat diandalkan. Ingat, perasaan tidak selalu dapat diandalkan. Saudara harus ingat ini. Tidak selalu, ya, tidak selalu dapat diandalkan. Sebagai contoh, kalau saudara misalnya pergi ke seorang dokter, ya, dokter itu tidak memeriksa saudara, tapi melihat dari jauh saja. Lalu dia berkata begini, saya rasa saudara dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Saya rasa tidak usah saudara mengubah cara hidup ataupun pola makan saudara. Saya rasa saudara tidak usah minum obat apapun juga. Saya rasa esok lusa saudara akan pulih seperti sedia kala. Kalau saudara bertemu dokter yang seperti ini, kira-kira apa yang Anda lakukan? Baik Pak, terima kasih atas perasaan Bapak. Saya pulang, begitu? Pak dokter, tentu saudara bilang Pak dokter, yang perlu saya dengar bukanlah perasaan Bapak, tetapi realitas yang sesungguhnya. Mengapa? Kalau Pak dokter bilang mengapa? Bukankah perasaan saya juga berharga dan penting untuk didengar? Saudara menjawab, untuk menentukan kesehatan saya, perasaan Bapak tidak dapat dijadikan acuan. Kalau saya menuruti perasaan Pak dokter, saya akan mati. Kan gak bisa pakai perasaan. Saya ingat dulu ada satu cerita jemaat, ya kan. Datang ke rumah sakit Bayangkari kan. Datang dengan sendirinya, dilihatnya mungkin sehat. Mungkin dia pakai perasaan kali waktu itu juga ya. Saya rasa sih masih baik-baik saja. Ngapain masuk rumah sakit gitu ya saudara. Gak tahu realitas di dalamnya kan gitu. Karena hanya melihat secara perasaan. Nah ini berbahaya. Perasaan tidak selalu dapat dijadikan acuan. Bapak Ibu Saudara-saudari, tentang yang namanya perasaan, Rick Warren, penulis buku The Purpose Driven Life, dia katakan begini, feelings are not always true or logical. In fact, resentment make us act and think in foolish ways. Yang artinya perasaan tidak selalu benar atau logis. Di dalam kenyataan, perasaan jengkel mengakibatkan kita bertindak dan berpikir dengan cara yang bodoh. Coba renungkan kalimat ini. Coba renungkan apa yang disampaikan oleh Rick Warren ini. Benar enggak? Sering enggak terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mengandalkan perasaan? Benar enggak sih? Seringkali karena perasaan kita bertindak, berpikir dengan cara yang bodoh. Benar? Halo? Karena perasaan lalu berkata bla 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 bla. Padahal realitanya bukan seperti.
Haleluya. Ada amin. Katakan kanan kiri saudara. Perasaan tidak selalu benar atau logis. Perasaan tidak selalu benar atau logis. Ya. Karena di dalam kenyataan kadang karena perasaan jengkel, benar nggak saudara? Benar nggak saudara? Karena perasaan jengkel, kita bertindak dan berpikir dengan cara yang bodoh. Ada amin. Ada amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Jadi kita perlu untuk tidak menjadikan perasaan kita sebagai acuan di tengah kesukaran apapun yang sedang kita hadapi Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan kalau kita melihat dari apa yang terjadi di dalam Daud ya, Daud menjadi pribadi yang bertindak dan berpikir secara meleset. Dan ini yang diutarakan oleh Daud dalam Mazmur pasal 13 ayat 4 sampai 5 tadi. Dalam ayat tersebut Daud berkata gini, pandanglah dan jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Bapak Ibu Saudara-saudari, saudara lihat perasaan bahwa Tuhan mengabaikan dirinya mengakibatkan Daud kehilangan semangat hidup. Ya kan? Yang diistilahkan di sana sebagai tidur dan mata tidak lagi bercahaya. Hilang semangatnya saudara. Karena perasaan ditinggalkan oleh Tuhan. Supaya dia kehilangan saudara yang namanya pengharapan, semangat. Sehingga ia berharap agar Tuhan membuat matanya bercahaya. Perasaan bahwa Tuhan meninggalkan dirinya mengakibatkan Daud kehilangan pengharapan. Yang diistilahkan di sini sebagai mati dan goyah. Lihat saudara. Lihat saudara. Karena perasaan merasa ditinggalkan oleh Tuhan, kehilangan semangat. Karena merasa ditinggalkan oleh Tuhan, kehilangan pengharapan. Betul? Realita. Seringkali orang kalau dalam hidupnya merasa ditinggalkan Tuhan, kehilangan semangat. Gereja pun gak mau lagi, ya kan? Betul kan? Kehilangan pengharapan. Bahkan doa pun sudah tidak mau lagi. Karena merasa, karena perasaan ditinggalkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, tentu saja ini bukan kebenaran. Perasaan itu tidak selalu benar ya saudara, amin. Tidak terlalu benar. Oleh karena itu apa yang perlu kita lakukan di masa yang sukar ini saudara? Di masa yang sukar kita perlu menyadari bahwa ini saudara, arah pandang yang benar sangatlah diperlukan. Katakan dulu kanan kiri saudara. Di masa yang sukar, saudara perlu menyadari arah pandang yang benar sangatlah diperlukan. Lihat pandangnya kemana ini? Pandangnya kemana bos? Nah gitu. Ngelihatnya kemana? Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita baca di ayat yang ke-6, Daud berkata begini, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Coba saudara tadi saya ajak saudara ini. Saudara baca dulu ayat 1 sampai 5. Apa atmosfernya yang saudara rasakan di ayat yang 1 sampai 5 ini? Berapa lama lagi Tuhan
Engkau lupakan aku? Berapa lama lagi aku harus menarik khawatir dalam diriku, bersedih sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku mendirikan diri ke atasku? Lalu ayat yang keempat, pandanglah dan jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Sampai dengan ayat 5. Atmosfer apa yang saudara rasakan? Atmosfer apa atau nuansa apa yang saudara sedang lihat di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima? Putus asa, kehilangan pengharapan, apa lagi? Minta dikasihani, apa lagi? Pokoknya udah semua lah di situ ya saudara ya. Nuansanya kalau kita bilang nuansa yang tapi saudara bandingkan dengan ayatnya yang ke-6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Perhatikan. Ayat selanjutnya apa? Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik. Saudara lihat nggak perbedaan? Nah, apa yang menjadi pembeda? Kenapa di ayat yang ke-6 atmosfer nuansanya begitu positif, begitu penuh dengan pengharapan, begitu penuh dengan iman, sedangkan ayat yang pertama sampai dengan ayat 5 itu seperti orang kehilangan pengharapan, orang yang stres, orang yang putus asa, orang yang sudah sangat menderita. Apa yang menjadi pembedanya? Ini saudara yang menjadi pembedanya, saudara. Arah pandangnya, mandangnya kemana saudara? Kalau memandangnya kepada masalah terus, fokus kepada masalah, itu yang membuat Anda kehilangan pengharapan. Kalau melihat kepada masalah, itu yang membuat kehilangan sukacita, kehilangan semangat. Tapi kalau mandangnya kepada Tuhan, ada pengharapan. Amin. Ada iman. Arah pandang kita akan menentukan keadaan hati dan masa depan kita. Seringkali orang ketika menghadapi masalah kesukaran, matanya, pikirannya, fokusnya kepada masalah tersebut. Sehingga orang tersebut dalam, nggak usahlah hitungan jam, dalam hitungan detik pun bisa berubah, langsung kehilangan semangat, pengharapan, sukacita, damai sejahtera, lenyap semua. Benar nggak Bapak Ibu? Karena ketika memandangnya hanya kepada masalah tersebut, semangatnya hilang, sukacitanya hilang, damai sejahteranya hilang, iman dan pengharapannya hilang, lenyap seketika. Arah pandang, kemana kita memandang? Sangat-sangatlah penting. Itu yang membedakan ayat yang pertama 5 dengan ayat yang ke-6. Bila kita hanya memandang kepada besarnya masalah dan kondisi kita, maka kita akan berputus asa dan masa depan kita akan terpuruk. Coba saudara renungkan, atau saudara pernah alami, atau saudara mungkin bisa melihat dalam kehidupan orang lain. Berapa banyak yang hanya karena memfokuskan dirinya kepada masalah atau kesukaran yang dihadapinya, dalam seketika waktu dia kehilangan harapan, dia kehilangan iman, dia kehilangan sukacita, dia kehilangan damai sejahtera. Sering saudara lihat atau saudara alami? Tetapi bila di masa yang sulit kita memandang kepada Tuhan dengan iman, maka kita akan menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Jika ayat 2-5 nuansanya adalah kelabu, lesu, maka atmosfer di ayat yang ke-6 adalah suasana yang cerah dan penuh semangat. Jika nuansa dari ayat 2-5 penuh dengan keluh kesah, kegelisahan, maka atmosfer di ayat yang ke-6 adalah puji-pujian dan pernyataan iman. Saudara baca aja itu. Ayat yang ke-6.
Kalau nuansa dari ayat 2 sampai 5 adalah keputusasaan, maka atmosfer dari ayat yang ke-6 adalah pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Ini suatu perubahan yang sangat drastis. Saudara lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat 5, ayat yang ke-6 ini perubahan yang sangat drastis dan suatu kondisi yang sangat berbeda. Nah, apa yang membedakan? Sekali lagi arah pandang. Nah, yang kemudian ketika Daud berhadapan dengan Goliat, ia tidak membiarkan arah pandangnya terpaku pada Goliat, namun tertuju kepada. Nah, seringkali kita coba review dulu. Kita seringkali memandang kepada masalahnya, kepada Goliatnya yang besar itu. Betul enggak sih? Kalau Daud, dia tidak melihat Goliat yang besar, masalah yang besar itu sebagai tantangan. Tapi Daud memandang kepada Tuhan yang besar. Saya rasa seluruh bangsa Israel saat itu, baik Saul maupun semua prajurit-prajurit Israel, terlalu memandang Goliat yang besar itu. Sehingga semua, termasuk Raja Saul dan prajurit-prajurit Israel, ketakutan dan hidup dalam keputusasaan. Sampai di mocking, diejek-ejek pun mereka diam saja. Tapi Daud tidak. Ini Daud ini dikatakan masih muda, wajahnya kemerah-merahan ya kan. Berarti ini masih muda ini waktu menghadapi Goliat yang besar ini, saudara. Apa yang dikatakan oleh Daud? Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ini, wah, zaman sekarang gak ada manusia sebesarnya Goliat ini, saudara. Jangankan manusia sebesar Goliat, manusia yang lebih tinggi datang kita bertegap aja kadang ada, udah agak mundur, saudara. Bener gak sih? Apalagi sebesar Goliat ini, saudara. Manusia itu, ya, saudara Google aja lah, setinggi apa sih Goliat itu, saudara. Tinggi sekali, saudara. Besar sekali. Sekali tampol apa itu tombaknya saja, beratnya minta ampun pol. Apa itu tamengnya itu, beratnya minta ampun pol, saudara. Ya, kalau saya yang maju diginiin saya tong, udah terbang saya entah kemana, saudara. Tapi kita belajar dari Daud ini, Bapak Ibu. Daud tidak memandang kepada Goliat, tidak memandang kepada besarnya masalah. Tetapi dia arah pandangnya kepada Tuhan, Tuhan yang besar, Tuhan yang penuh kuasa. Sehingga dia berani. Malah dia ini anak muda, masih kemerah-merahan. Kan belum prajurit hebat, ini masih seorang penggembala ini, saudara. Ya kan, saudara? Daud masih seorang penggembala di sini. Tapi dia mampu mengalahkan seorang Goliat. Arah pandang kepada Tuhan meyakinkan Daud bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, tetapi pasti akan menolong dirinya tepat pada waktunya. Ini arah pandang. Gimana sih supaya kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, supaya enggak fokus saja kepada masalah, tapi bisa memandang kepada Tuhan? Gimana caranya? Saudara, dengan menyanyi dan apa? Memuji Tuhan. Kalau saudara mau arah pandang saudara tertuju kepada Tuhan, maka bernyanyilah dan memuji Tuhan seperti yang dilakukan Daud. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Apa dikatakan? Aku mau apa? Aku mau apa? Nyanyi untuk Tuhan. Jadi jangan anggap remeh pujian, nyanyian bagi Tuhan. Yaitu memuji Tuhan dengan segenap hati dan dalam kesadaran yang penuh. Maka pikiran dan hati kita akan tertuju .
nyanyi, saya satu pujian yang saya paling suka dan sering saya nyanyikan. Sangat bermakna mengarahkan hidup saya kepada Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Saya kalau udah nyanyi itu saudara, saya langsung tenang teduh kembali. Karena seketika juga pandangan saya tidak lagi tertuju kepada kesini, tapi tertuju kepada Tuhan. Sehingga memunculkan pengharapan, sehingga memunculkan semangat, sehingga memunculkan iman. Kalau saudara menghadapi masalah, saudara nyanyi, tapi lagunya yang gak genah. Oh Tuhan, mengapa hidupku begini ya? Ya udah makin hancur lah saudara. Makin parah saudara, ya kan? Ya, saudara nyanyi, tapi nyanyinya nggak jelas saudara. Makin patah semangat saudara, makin Anda galau. Benar nggak? Udahlah lagi galau, masalah sukar. Ini nyanyikan lagunya, lagu-lagu kayak gitu. Ubah arah pandang saudara. Supaya ke arah kepada Tuhan, nyanyikan lagu-lagu memuji Tuhan. Ada kekuatan, ada semangat, ada. Apa lagu Bataknya Sari Simorangkir itu? Ku pandang wajahmu. Yang bahasa Bataknya itu. Ku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan. Tambah semangat saudara, benar nggak? Tambah sukacita saudara, tambah iman saudara. Yang tadinya udah malas-malasan dengar lagu itu, iya, ada pertolongan Tuhan, gerak lagi. Amin. Gimana supaya saudara bisa mengarahkan pandangan kepada Tuhan? Nyanyi memuji Tuhan. Katakan kanan kiri saudara, bernyanyi dan memuji Tuhan. Kita akan menyadari bahwa besarnya masalah yang kita hadapi tak sebanding dengan kedahsyatan Tuhan yang kepadanya kita bersandar. Sebagai akibat, iman kita akan bangkit dan kita akan mampu menghadapi hari esok tanpa merasa gentar. Amin. Ya. Di masa yang sukar kita perlu menyadari bahwa yang pertama, acap kali orang seringkali merasa ditinggalkan Tuhan. Tapi yang kedua kita belajar bahwa perasaan kita tidak selalu dapat dijadikan acuan. Merasa ditinggalkan oleh Tuhan, merasa dilupakan oleh Tuhan, merasa diabaikan oleh Tuhan, itu tidak selalu benar. Tapi yang ketiga, saudara perlu mengarahkan pandang kepada Tuhan, jangan masalahnya. Kalau saudara pandang kepada masalahnya, seperti Mazmur tadi, ayat 1-5 yang saudara akan curahkan, akan saudara utarakan. Tapi kalau saudara memandang kepada Tuhan, ayat yang ke-6, muncul pengharapan, muncul iman, muncul di sana yang namanya sukacita. Dan bagaimana supaya saudara tetap mengarahkan pandangan saudara kepada Tuhan? Bernyanyi dan memuji Tuhan. Jangan musiknya duk dak duk duk dak dung 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 DJ aja saudara, makin puyeng kepala saudara nanti. Ya, lagunya harus lagu yang membangkitkan, bangun iman, amin. Cinai, dangol naik gitu ya. Jangan itu terus lagunya ya saudara ya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan. Sesungguhnya Tuhan Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah melupakan kami. Dan dari Daud juga, di ayat yang ke-6 Daud menyadari bahwa Tuhan itu setia. Bahwa Tuhan senantiasa berbuat baik dalam kehidupannya. Dan biarlah Tuhan, kami juga belajar dari Daud. Mungkin di waktu-waktu yang akan datang kami juga akan mengalami masa yang sukar. Masa yang sulit, yang jauh lebih daripada apa yang dapat kami pikirkan. Yang tidak akan kami sangka-sangka dugakan. Tapi hari ini kami belajar bahwa di masa yang sukar itu kami tidak perlu merasa bahwa Tuhan meninggalkan kami. Sebab Tuhan Kau Allah yang setia. Biarlah kami boleh terus memandang kepada Tuhan. Sehingga pengharapan, iman, dan sukacita itu ada dalam hidup kami sekalipun di tengah masa sukar yang kami hadapi. Tuhan, kasih dan kesetiaan-Mu itu senantiasa dapat diandalkan. Karena kasih-Mu Tuhan, Engkau telah rela menanggung setiap dosa dan pelanggaran kami di atas kayu salib. Kesetiaan-Mu hingga Engkau mati di kayu salib Tuhan, menunjukkan bahwa Engkau adalah pribadi yang juga setia.